Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kunizakia Bilkis dari NIM 109. Di sini saya akan membuat video terkait UAS Statistika Pendidikan. Yang pertama, saya akan menjelaskan materi tentang regresi linear berganda, yang dimana regresi linear berganda sendiri yaitu untuk mengetahui pengaruh terhadap hubungan antara satu variabel dependen yaitu Y dengan dua atau lebih variabel independen. Selanjutnya di sini dijelaskan dari kelompok dari kelas 4B di sini menjelaskan tentang regresi linear berganda yang dimana tentang motivasi belajar, minat belajar, dan prestasi belajar. Yang dimana ini X1-nya itu dimana motivasi belajar dan minat belajar yaitu X2 dan prestasi belajar yaitu Y. Persamaannya regresi adalah Y sama dengan seperti ini rumusnya. Y di mana variabel terikat, X1 di mana variabel bebas pertama, dan X2 di mana variabel bebas kedua, dan A atau B1 dan B2 di mana konstanta. Nah, di sini motivasi belajarnya ini termasuk ke dalam variabel bebas pertama, dan minat belajar di mana termasuk dalam variabel bebas kedua, dan prestasi belajar termasuk dalam variabel terikat. Selanjutnya, dari hasil perhitungan persamaannya yaitu sebagai berikut. Y mendapatkan 17,313 ditambah B1 kali X1 yang dimana hasilnya 0,387 X1 ditambah B2 dikali X2 yang dimana hasilnya 0,507 X2. Artinya yang dimana konstanta 17,313 menunjukkan nilai prestasi belajar saat motivasi dan minat dianggap 0. Koefisien 0,387 berarti setiap kenaikan 1 poin motivasi belajar akan meningkatkan prestasi belajar sebesar 0,387 poin. Sedangkan koefisien 0,507 berarti setiap kenaikan 1 poin minat belajar akan meningkat prestasi belajar sebesar 0,507 poin. Jadi di sini motivasi belajar dan minat belajar sama-sama berpengaruh positif terhadap prestasi belajar dengan minat belajar, memiliki pengaruh yang lebih besar. Baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait regresi linear. Oke. Regresi linear yaitu metode statistika yang digunakan untuk mengetahui pengaruh satu variabel bebas yaitu X terhadap satu variabel terikat yaitu Y, sekaligus memprediksi nilai Y berdasarkan nilai X. Yang dimana rumusnya yaitu seperti tadi. Ini ya, Y yaitu variabel terikat, dependen variabel. X-nya yaitu variabel bebas, yang dimana A-nya konstanta dan B koefisien regresi. Dimana Y adalah variabel terikat dan langkah perhitungannya dimulai dengan menentukan variabel X dan Y. Dan menyusun data, membuat tabel penolong, menghitung nilai koefisien
regresi yaitu B, kemudian menghitung konstanta yaitu A, dan terakhir menyusun persamaan regresi. Sebagai contohnya di sini, semisal diperoleh A sama dengan 50 dan B sama dengan 5, maka persamaan regresinya adalah Y, yang dimana 50 ditambah 5X. Artinya jika di jam belajar bernilai 0, maka nilai dasar siswa adalah 50. Setiap tambahan 1 jam belajar diperlakukan akan meningkatkan nilai ujian sebesar 5 poin. Nih. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait uji linearitas, yang dimana uji linearitas yaitu mengetahui apakah hubungan antara dua variabel bersifat linear. Pada penelitian tersebut atau dalam makalah ini, variabel yang diuji adalah nilai pre-test X dan post-test Y pada kelas eksperimen. Pada kelas eksperimen, uji ini merupakan salah satu syarat sebelum melakukan analisis regresi linear, yaitu dengan langkah pertama adalah membuat hipotesis, yaitu H0 menyatakan hubungan tidak linear dan HA menyatakan hubungan linear. Selanjutnya ditentukan taraf signifikasi 0,05, kemudian disusun tabel penolong dan dihitung seluruh komponen yang diperlukan hingga diperoleh nilai F hitung sama dengan 7,148. F hitungnya 7,148. Setelah itu nilai F hitung dibandingkan dengan F tabel sama dengan dimana 4,4138 karena 7,148 lebih besar dari 4,1 lebih besar dari F tabel yang dimana 4,4138, maka H0 ditolak dan HA diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa dapat data pretest dan posttest pada kelas eksperimen memiliki hubungan yang linear secara signifikan sehingga memenuhi syarat untuk dilakukan analisis regresi linear. Nah, seperti ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan uji homogenitas. Uji homogenitas sendiri yaitu mengetahui apakah varian dan dari beberapa kelompok data sama atau homogen. Ada dua metode yang sering digunakan yaitu uji Leven dan uji F. Uji Leven sendiri yaitu dapat digunakan untuk dua kelompok atau lebih dan tidak terlalu sensitif terhadap data yang tidak berdistribusi normal, yang dimana hipotesisnya H0 menyatakan varians data homogen, sedangkan H1 menyatakan varians data tidak homogen. Jika menggunakan SPSS, keputusan cukup melihat nilai signifikan SIG. Jika SIG lebih besar dari 0,05, maka data dinyatakan homogen. Sedangkan F digunakan untuk membandingkan varians dua kelompok saja dan mensyaratkan data berdistribusi normal. Caranya dengan menghitung variansi masing-masing kelompok, kemudian membagi varians terbesar dengan varians terkecil untuk memperoleh F hitung. Jika F hitung lebih kecil atau sama dengan F tabel, maka data dinyatakan homogen. Sebaliknya, jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka data dinyatakan data tidak homogen. Jadi, perbedaan utamanya adalah uji Leven dan lebih fleksibel karena dapat digunakan untuk dua kelompok atau lebih dan tidak terlalu bergantung pada normalitas data. Sedangkan uji F hanya digunakan untuk dua kelompok dan mengharuskan data berdistribusi normal. Baik, sekian dari saya. Apabila ada salah atau kurang lebihnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.